UIN atau IKAL UIN. Nah, Bu Iin ini juga merupakan seorang dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, sepertinya Bu Iin sudah bergabung bersama kita nih. Kita sapa dulu ya. Halo Ibu Iin, selamat siang. Selamat siang Mbak Ayu, selamat siang Bu Lufiana Ya dan Ibu Iin. teman-teman semua. Ya Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga Ibu juga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya Bu. Amin. Nah, karena Bu Iin udah siap nih, Ibu udah siap kan ya? Sudah siap Mbak. Oke, karena Bu Iin sudah siap untuk menyampaikan materi, karena itu saya persilahkan kepada Bu Iin. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari LPM Institute. Saya dihubungi sudah sebulan yang lalu, kalau nggak salah gitu Bu Lufiana. Jadi persiapan LPM ini cukup lama ya. Dan saya tadi menyimak apa yang disampaikan Bu Lufiana sebagai praktisi dari jurnalis ini cukup menarik gitu ya. Tadi Ibu sampaikan banyak stereotip, misalnya di pemberitaan itu perempuan cantik diperkosa. Nah, akhirnya saya penasaran, ada nggak misalnya berita perempuan jelek di ini? Ternyata nggak ada ya Bu. Misalnya. Jadi hanya perempuan-perempuan cantik saja yang mendapatkan kekerasan gitu. Baik, mungkin saya dari perspektif yang berbeda Bu Lufiana, karena background saya sendiri, kalau di UIN saya mengajar sejarah, jadi saya mungkin akan menampilkan bagaimana peran perempuan ini dalam jurnalisme ya, ditinjau dari awal dari sejarahnya di jurnalisme Indonesia. Nah, jadi kalau kita menyimak gitu ya apa yang dipaparkan oleh Ibu tadi, sebetulnya perempuan ini dalam jurnalisme ini sangat penting ya, karena keterlibatan perempuan dalam jurnalisme ini dia bisa memberikan kontribusi menentukan isu-isu yang harus diangkat dari sudut pandang perempuan. Jadi kalau tadi banyak contoh yang disampaikan oleh Ibu, ini kan jadi kalau misalnya ada kaum jurnalis yang perempuan, nanti dia bisa, kalau di bagian editor mungkin dia bisa mengedit, jadi bahasanya tidak terlalu mendiskreditkan perempuan gitu kan, jadi lebih sudut pandangnya itu lebih berperspektif gender gitu kan. Nah, kemudian perempuan sendiri punya kontribusi yang sangat penting ya di Indonesia khususnya dalam bidang jurnalisme. Misalnya Rohana Kudus ini merupakan seorang pahlawan Indonesia. Dia mendirikan satu surat kabar namanya Sunting Melayu pada tahun 1912, dan tulisan-tulisannya ini juga banyak gagasan-gagasan tentang kemajuan kaum perempuan Indonesia. Kemudian bahkan meskipun saat itu di bawah kolonialisme Belanda, Rohana berani gitu ya menyuarakan gerakan politik bersama para laki-laki dalam melawan penjajah. Dan ini menimbulkan satu semangat nasionalisme gitu ya untuk melawan penjajahan dari tulisan-tulisan itu gitu. Jadi betapa jurnalisme perempuan ini sangat penting gitu ya. Jadi seharusnya banyak perempuan yang terjun ke dalam bidang jurnalisme. Nah, saya mendukung nih tadi disampaikan juga oleh MC yang pertama tadi, ternyata di LPM Institute ini banyak dari perempuan, bahkan ketuanya juga perempuan. Nah, mudah-mudahan nanti pasca dari LPM Institute bisa mewarnai dunia jurnalisme di Indonesia ya, sehingga pemberitaan-pemberitaannya itu juga lebih berperspektif perempuan. Nah, kemudian pada pasca kemerdekaan juga peran jurnalisme perempuan ini sangat banyak, misalnya namanya Trimurti. Ini salah satu perempuan yang ada di garda terdepan dan menandatangani petisi 50 yang mengkritik pemerintahan Soeharto, padahal waktu itu kan rezim Soeharto itu kan sangat represif, kemudian juga terhadap media-media juga kalau yang tidak sesuai dengan pemerintahan kan banyak yang dibredel gitu ya. Nah, mungkin Ibu tadi karena praktisi pasti lebih memahami dan suasana kebatinannya bisa merasakan saat itu ya. Kemudian ini banyak sekali ya contoh-contohnya. Kemudian saya lanjutkan saja. Tadi juga ada data-data ya tentang jurnalisme perempuan. Nah, ini memang jurnalis perempuan hanya sedikit 20% dibanding laki-laki yang 80%. Jadi pantas saja pemberitaan itu juga tidak berperspektif gender gitu.
Nah, apa sih penyebab sedikitnya jumlah jurnalis perempuan? Sebenarnya tidak hanya di dunia jurnalisme ya, tetapi di ruang publik gitu ya, peran-peran publik yang dilakukan oleh perempuan itu memang tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan laki-laki. Apalagi dunia kita ini, kebudayaan di Indonesia ini memang kita masih patriarki gitu ya. Jadi memandang bahwa laki-laki itu yang berperan di publik, sementara perempuan itu di domestik gitu ya. Sehingga banyak stigma terhadap perempuan. Apalagi tadi kan kita dengar ya, memang perempuan itu jam kerjanya di dunia jurnalis itu sangat tidak terbatas ya, kalau sudah turun ke lapangan gitu ya. Kadang-kadang misalnya kalau ada konflik sosial, si wartawan ini harus datang ke tempat konflik tersebut, atau misalnya ketika terjadi situasi bencana dia juga harus terjun, ada situasi chaos, ada masalah keamanan. Nah, kita ingat misalnya dulu pernah ada jurnalis perempuan, Mutia Hafid ya, itu kan dia sampai ditahan di menjadi tawanan di Irak gitu ya, karena dia berani gitu turun ke situasi yang tidak aman gitu. Nah, inilah yang kadang-kadang memang menjadi dilematis ya. Di satu sisi memang perempuan harus menjadi bagian dalam kegiatan jurnalisme, tapi di sisi lain memang keamanan perempuan sendiri juga harus ikut diperhatikan gitu ya. Tidak sebebas laki-laki gitu, karena ya itu tadi rentan gitu ya dengan situasi-situasi ini. Kemudian kadang-kadang di masalah internal keluarga sendiri itu jadi kadang-kadang disuruh memilih gitu. Bahkan kita lihat beberapa jurnalis perempuan, wartawan-wartawan atau yang biasa tampil di televisi gitu ya, kita lihat di infotainment, dia sukses gitu ya, dia sukses tetapi ternyata keluarganya tidak sesukses karirnya gitu ya, karena ya mungkin di pihak keluarganya juga harus memilih gitu ya, apakah memilih karir atau memilih rumah tangga gitu ya. Kadang-kadang sangat sedikit sekali yang bisa berjalan beriringan gitu ya, karena saya tidak perlu menyebut nama ya, karena ya itu tadi patriarki di Indonesia ini memang masih terjadi ya di semua bidang, tidak hanya di dunia jurnalis gitu. Kemudian misalnya ini bahkan saya ini mengutip dari media online ya, Desi Anwar saja seorang jurnalis senior ini mengatakan bahwa perempuan di dunia media dan jurnalis ini selalu dituntut untuk memilih antara dunia kerja atau keluarga. Nah, apalagi misalnya kalau meliput itu kan, ya itu tadi contohnya ya, tidak kenal waktu. Sementara di contoh berita yang ditampilkan tadi, misalnya akibat keluar malam diperkosa. Nah, jadi kadang-kadang stigma yang ada di masyarakat itu terbentuk dengan pemberitaan yang seperti itu. Jadi ketika misalnya si jurnalis itu pulang malam habis melakukan meliputan, atau misalnya dia dapat giliran baca berita malam gitu ya, terpaksa dia pulang malam ke rumah, kadang-kadang dicibirin oleh tetangganya. Oh, itu perempuan malam gitu kan. Nah, jadi ya ini menjadi satu tekanan tersendiri juga untuk perempuan gitu ya. Nah, jadi kalau tidak kuat-kuat mungkin ya itu banyak yang ya harus memilih gitu, apakah keluarga atau pekerjaan. Nah, ini juga saya mengutip ya hasil penelitian Tempo Institute. Ini mungkin datanya hampir sama tadi ya, antara range-nya itu hampir sama. Nah, ini misalnya ada pemberitaan di luar rubrik hiburan. Ini yang tahun 2018 di 7 media cetak dan 3 media daring. Ini bahwa 22.900 narasumber yang dikutip media hanya 11%-nya, atau 2.525 orang diantaranya perempuan. Jadi kalau kalian melihat gitu ya, misalnya ada komen-komen atau ada komentator atau pengamat politik, itu kan jarang sekali yang perempuan. Atau misalnya ada isu tentang apa gitu ya yang diwawancarai media, itu rata-rata laki-laki gitu kan, sehingga ya perspektifnya pasti perspektif laki-laki gitu. Nah, ada yang terjadi gitu ya, akibat minimnya keterlibatan perempuan dalam industri media, ini pemberitaan terhadap perempuan akhirnya menjadi tidak objektif gitu ya. Nah, perempuan tadi menjadi bahan berita seperti yang tadi sudah dicontohkan gitu ya. Kalau di iklan-iklan juga perempuan cuma jadi ikon yang cantik-cantiknya gitu kan, yang mulus-mulusnya perempuan cantik itu yang ya iklan-iklan itu kan perempuan yang putih, yang langsing gitu kan. Nah, terus kalau film-film atau sinetron-sinetron Indonesia,
perempuan itu paling istri yang selingkuh, ibu yang jahat, mertua yang zolim gitu, kok kayaknya perempuan gak ada bagus-bagusnya gitu ya. Jadi pencitraan perempuan di media ini memang sangat ya menurut saya kurang ini ya, kurang berpihak kepada perempuan gitu ya. Kita jadi kadang ini menjadi pola pikir masyarakat karena terus-menerus dijejali dengan berita-berita yang mendiskreditkan perempuan, sinetron-sinetron yang mendiskreditkan perempuan, akhirnya terbentuk satu image bahwa perempuan itu seperti itu gitu. Kemudian apa sih upaya yang harus dilakukan media agar sistem kerja dan pemberitaan kontennya itu terlepas dari bias gender dan seksisme? Nah, jadi memang fungsi media massa itu kan tidak hanya sebagai sumber informasi dan hiburan, tetapi juga media yang baik seharusnya yang mendidik ya, yang memberikan pembelajaran kepada para pembaca. Kemudian konten pemberitaannya harusnya lebih memberikan motivasi gitu ya. Contoh misalnya di kala pandemi ini kan banyak yang terdampak ya di semua aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya karena suami-suaminya terdampak secara ekonomi, akhirnya ekonomi keluarga terpuruk, dan perempuan mau tidak mau yang tadinya dia ibu rumah tangga misalnya, dia jadi ikut menopang ekonomi keluarga. Misalnya yang dia punya skill masak, dia bisa memasarkan masakannya secara online. Dan ini kan kita lihat lebih maju sekarang ya, kayak beberapa kayak GoSend, GoFood, terus apalagi itu yang Shopee Food dan lain sebagainya, itu akhirnya pemasukannya itu lebih banyak karena itu tadi terdesak secara ekonomi, akhirnya memunculkan kreativitas dan inovasi baru. Nah, yang seperti ini yang perlu ditonjolkan gitu ya, perempuan-perempuan mandiri yang berhasil menopang ekonomi keluarga dalam kondisi pandemi gitu kan, atau misalnya dia punya keterampilan apa sehingga dia bisa mengajak warga sekitarnya untuk lebih berdaya secara ekonomi gitu. Nah, jadi perempuan-perempuan yang memberi motivasi ini yang ditonjolkan profilnya gitu. Jadi ketika ditonton oleh masyarakat itu menimbulkan semangat baru gitu ya, punya role model gitu. Oh, kita sebagai perempuan jangan hanya berpangku tangan, tetapi kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa berbuat, dan kita bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi gitu. Nah, kemudian ini masih lanjutannya ya. Misalnya tadi bisa digali tuh, kenapa sih si perempuan ini berkarir gitu kan? Kemudian kenapa dia bisa sukses di bidangnya gitu kan? Kemudian bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau di desanya itu banyak tumbuh singkong, yang tadinya kalau singkong mentah itu dijual hanya 5.000, kalau di Ciputat 5.000 sekilo ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah diolah menjadi berbagai bentuk penganan, dikemas yang bagus gitu kan, terus dipasarkan secara online atau misalnya di drop ke supermarket, itu kan meningkatkan nilai jual dan taraf ekonomi ibu-ibu di sekitarnya menjadi lebih terbantu gitu kan. Nah, ini profil-profil perempuan bersemangat seperti ini yang harus diangkat gitu ya. Jadi kita jangan hanya menjadikan perempuan sebagai objek yang seperti yang dicontohkan tadi ya. Tapi memang itu real gitu ya, kalau kita lihat pemberitaan di media online ataupun nonton berita TV, memang rata-rata bunyinya seperti itu, serem gitu ya. Tadi sudah dicontohkan. Nah, kemudian beberapa cara agar pemberitaan ini lebih sensitif gender. Jadi tadi sudah saya sampaikan, tidak melakukan diskriminasi terhadap kasus-kasus perempuan ya. Jadi justru kalau misalnya ada kejadian gitu ya, mungkin judulnya jangan seperti tadi lah gitu ya, jangan perempuan pulang malam diperkosa. Jadi mungkin lebih di angle-nya itu yang berbeda gitu ya. Misalnya gimana caranya untuk kejadian yang sama itu tidak terulang lagi, atau bagaimana caranya supaya perempuan itu punya proteksi diri gitu ya untuk menghindari kejahatan-kejahatan gitu. Mungkin angle-nya aja yang dirubah gitu. Nah, mungkin kalau jurnalis perempuan lebih banyak yang ada di media itu ya dia bisa merubah itu gitu ya, angle berita tadi. Walaupun isi beritanya sama, tetapi lebih dikedepankan yang positifnya gitu, sehingga menjadi contoh. Oh, kalau misalnya
tapi bahasanya yang halus gitu. Mungkin dari teman-teman LPM ya atau yang lain lebih berpengalaman dalam hal tulis-menulis ini ya, berita. Nah, kemudian para penentu kebijakan di tingkat redaksi ini hendaknya bisa berupaya maksimal dengan tidak menyalahkan korban pelecehan. Jadi kasihan ya korban ini udah jatuh ketimpa tangga. Udahlah dia kena musibah, sama media juga diskreditkan tidak baik gitu kan. Kemudian sebaiknya memberi ruang dan perhatian yang lebih untuk mengangkat isu-isu terkait perempuan. Kemudian, nah ini di tingkatan pengambil keputusan ya di media. Jadi punya sanksi gitu. Ada sanksi bagi penulis yang kurang sensitif gender berupa teguran paling enggak gitu ya. Atau kalau terlalu sering dia menulis berita-berita yang seperti dicontohkan tadi, ya diberi surat peringatan gitu. Atau kalau memang ternyata dia nggak berubah-ubah juga, ya mungkin ya dipecat gitu. Itu usul saja. Nah kemudian ini ketimpangan wartawan perempuan yang belum dipenuhi. Misalnya ini juga kutipan ya, tapi kalau yang pengalaman praktisi langsung mungkin dari Ibu tadi, kalau di media sendiri kan dituliskan ternyata gaji jurnalis perempuan ini masih banyak yang di bawah standar upah layak jurnalis di setiap kota, kemudian tidak ada cuti haid ya, bahkan di beberapa daerah tidak ada cuti melahirkan. Saya juga pernah merasakan ya, tapi bukan di dunia jurnalisme. Saya pernah bekerja waktu itu sebagai tenaga ahli di Komisi 8 DPR. Saya habis melahirkan, baru usia bayi itu masih merah ya, belum 40 hari. Tetapi saya sudah ditelepon, padahal saya udah ngajuin cuti melahirkan. Terus saya ditelepon harus ke Surabaya. Terus saya katakan, kan saya sudah mengajukan cuti, tapi sekarang lagi kunjungan kerja Mbak Iin katanya, dan kita kekurangan orang gitu karena ada beberapa kota yang harus dikunjungi dalam waktu bersamaan, jadi saya harus mendampingi tim katanya gitu. Mau nggak mau saya berangkat, padahal perempuan kalau habis melahirkan itu kalian mungkin belum merasakan ya, ya nggak nyaman gitu ya, perutnya juga belum kenceng banget karena habis melahirkan. Terus kalau ASI-nya itu tidak disalurkan ke bayi, itu bengkak dan saya sampai demam gitu. Pulang itu terpaksa saya harus menginap ya 1 hari, padahal cuma 1 hari itu demam saya 3 hari itu karena bengkak dan sakit sekali gitu ya. Padahal karena nggak sempat untuk pumping, sementara pergerakan tim dari sini ke sini gitu ya sudah ada protokolernya gitu. Nah saya membayangkan juga ya mungkin itu juga dirasakan oleh perempuan-perempuan jurnalis gitu ya, ketika misalnya tuntutan misalnya deadline berita harus tayang gitu ya, sehingga dia harus menunaikan setoran beritanya dan lain sebagainya, dan ini ya sangat menyakiti buat perempuan ya. Kemudian misalnya ini hanya 6% dari perempuan jurnalis yang menduduki jabatan tinggi atau posisi pengambil keputusan di ruang redaksi gitu kan. Nah, kalau data-data tadi sudah disampaikan ya tidak saya ulangi lagi. Nah, kemudian karena tidak banyak jumlah perempuan yang berkecimpung dalam industri media, maka suara perempuan yang memprotes penggambaran identitas mereka di media tidak terdengar gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya lebih banyak lagi, sebetulnya tidak harus perempuan sih, kadang-kadang laki-laki ataupun pemimpin media, yang penting dia berperspektif gender, maka ini bisa sedikit teratasi gitu ya. Nah, kemudian adanya identitas dan kekuasaan yang berbeda dan timpang antara laki-laki dan perempuan, ini bisa melahirkan konsensus di mata masyarakat dan seolah-olah benar apa yang dibenarkan oleh media. Jadi ada satu istilah, kebohongan yang disampaikan secara berulang-ulang itu akan terlihat sebagai kebenaran. Jadi bahkan kalau kita simak ya, dalam sejarah juga seperti itu. Karena saya background-nya dosen sejarah, misalnya sejarah itu subjektif, tergantung siapa penulisnya dan tergantung siapa penguasanya gitu. Jadi misalnya di masa Orde Baru pahlawannya siapa pada saat penanganan G30 SPKI, tapi ketika masa Orde Baru tumbang dia tidak jadi pahlawan lagi kan, malah dihujat-hujat gitu kan. Nah ini juga seperti itu ya, kira-kira begitu ini ya apa. Kemudian jika perempuan lebih banyak bekerja di dalam jurnalisme, maka
bisa dikatakan dominasi kekuasaan laki-laki bisa mulai digeser dan diganti dengan keseimbangan ya atau kesetaraan. Kemudian suara perempuan di media bisa menjadi lebih didengar dan tidak menjadi satu minoritas. Ya paling enggak narasumber lah berimbang gitu ya ketika ada ada narasumber yang diundang untuk menyampaikan komentar terkait isu-isu tertentu, ada keseimbangan, jangan laki-laki semua, adalah satu perempuan misalnya gitu. Kita lihat pengamat politik yang perempuan kan bisa dihitung dengan setengah jari ini gitu ya, tidak sampai 10 jari gitu, artinya sedikit sekali yang sering diliput oleh media. Kemudian ini pemegang media ini kebanyakan laki-laki gitu, memang ya memang karena pemegang media itu kan dia yang punya uang gitu kan, sementara perempuan rata-rata kan memang tidak banyak yang mandiri secara ekonomi gitu ya, sehingga yang memegang media-media besar itu adalah laki-laki gitu. Kemudian masing-masing penentu kebijakan di media memiliki konsep gender individual yang berbeda. Kemudian pembagian peran gender ini terkait perempuan sebagai ibu rumah tangga dan sebaiknya tidak bekerja gitu kan. Kemudian ada stigma, misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk perempuan dan ada yang cocok hanya untuk laki-laki dan lain sebagainya. Jadi ini memang mindsetnya harus dirubah gitu ya. Kalaupun misalnya dia laki-laki, ya paling enggak laki-laki yang sensitif gender lah gitu. Jadi tidak mendiskriminasikan perempuan gitu. Nah ini tadi ya. Semua pekerjaan itu sesungguhnya bisa dilakukan oleh siapa saja gitu ya, baik laki-laki atau perempuan berdasarkan profesionalitas gitu dan kredibilitas gitu. Dan hendaknya pemimpin media ini menyediakan daycare ya. Ini sebetulnya daycare dan ruang laktasi ini penting untuk pekerja, tidak hanya bagi jurnalis perempuan saja, tetapi juga pekerja-pekerja perempuan lainnya ya yang beraktivitas di ruang publik. Karena itu dia, kalau laki-laki bekerja, dia hanya fokus dengan pekerjaannya. Tetapi ketika seorang perempuan bekerja, dia tidak hanya fokus terhadap pekerjaannya, dia juga urusan rumahnya, urusan rumah tangganya, urusan anaknya gitu. Itu ada di benak perempuan itu. Jadi kalau mau perempuan itu mengeluarkan profesionalisme yang terbaiknya gitu kan, konsennya lebih fokus lagi, maka sediakan daycare atau ruang laktasi di ruang media tadi itu, di kantornya gitu kan. Karena itu juga sudah diatur ya oleh peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, ini sudah tahun 2015 gitu ya. Jadi menyediakan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di tempat kerja. Jadi ada ruang ASI, ada daycare, ada fasilitas pelayanan kesehatan, dan sarana kesehatan dan kerja lainnya yang menunjang. Nah ini swasta ataupun pemerintah ini wajib gitu ya. Kemudian kesempatan yang sama ini juga termasuk kriteria perempuan yang sudah menikah dan masih dalam usia reproduktif, perempuan yang masih dalam masa menyusui, memiliki anak usia balita gitu kan. Nah ini harus didukung ya di semua, jangan sampai misalnya karena terlalu mengutamakan deadline gitu kan, akhirnya generasi kita yang di masa mendatang itu kualitasnya kurang karena misalnya ASI-nya tidak terpenuhi, karena kantornya juga tidak menyediakan ruang laktasi atau misalnya ruang daycare ini kan. Nah, kalau perempuan disediakan sarana prasarana ini di kantor, insya Allah dia lebih produktif lagi karena dia lebih tenang gitu. Oh anaknya ada di satu gedung ini gitu kan, sehingga ya dia lebih fokus gitu ya, pekerjaannya itu pasti lebih baik lagi gitu. Nah kemudian ini soalnya poin-poinnya nih sesuai poin pesanan panitia ini, jadi ada beberapa ya sesuai dengan pesanan panitia. Nah akar diskriminasi perempuan dalam dunia kerja. Nah ini misalnya menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan masih banyak diskriminasi, ketidakadilan dan kekerasan di tempat kerja terhadap perempuan ya, sehingga menghambat peningkatan peran dan partisipasi perempuan khususnya dalam bidang ekonomi dan ketenaga kerjaan. Ini juga ada PHK ya, apalagi sekarang di masa pandemi ini banyak perusahaan yang gulung tikar gitu ya, hampir 2 tahun kita
pandemi ini banyak sekali dampak ya, terutama dampak terhadap pemutusan hubungan kerja gitu kan, banyak yang penghasilannya berkurang dan lain sebagainya. Ketika penghasilannya berkurang, terjadi misalnya kekerasan dalam rumah tangga yang dirugikan perempuan lagi, beban pekerjaan perempuan lebih banyak ya, apalagi kalau yang bekerja nambah-nambah itu pekerjaannya, di samping dia harus performa terbaik di ruang kerja, di rumah juga urusan rumah tangga harus beres, belum lagi ditambah misalnya PJJ anak gitu, jadi perannya itu double-double gitu. Nah, ini survei-survei tidak saya sampaikan lagi karena tadi sudah ada survei yang disampaikan pembicara sebelumnya. Nah, jadi sebagai seorang perempuan, kita jangan hanya meminta jatah gitu ya, tetapi kita juga harus meningkatkan kompetensi diri sehingga kita bersaing gitu ya dengan laki-laki di dunia kerja itu karena kompetensi kita, karena kemampuan perempuan, bukan karena minta jatah, tetapi begitu dikasih kesempatan tidak mampu gitu. Nah, kemudian apalagi sekarang dengan adanya pandemi ini akhirnya semua hal itu menggunakan IT gitu kan. Nah, perempuan juga harus terus mengupgrade diri gitu ya, sehingga bisa lebih kompetitif di era digital, memanfaatkan teknologi e-commerce, programming dan lain sebagainya. Kemudian pemimpin media harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Nah, lebih bagus juga misalnya kalau di instansi pemerintah kan ada semacam ini loh, diklat gitu. Diklat. Nah, atau misalnya apa gitu ya, yang pemimpin-pemimpin media ini dikasih ya semacam pelatihan tentang gender gitu. Jadi mereka ketika mengambil satu kebijakan itu lebih berperspektif gender ya dalam peliputan, memilih narasumber, kemudian juga dalam menugaskan si jurnalis perempuan ini gitu kan. Jadi lebih adil lagi lah gitu. Nah, sebetulnya memang kita nggak bisa menyalahkan media massa saja gitu ya, karena media massa ini bukan faktor tunggal yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bias gender. Tetapi karena apalagi sekarang nih ya di masa pandemi kan banyak yang WFH ya, jadi lebih banyak yang nonton TV, banyak yang melihat media online dan lain sebagainya. Nah, intensitas konsumsi masyarakat ya terhadap media massa ini akhirnya bisa memperkokoh stereotip yang sudah ada dalam nilai masyarakat ya, apalagi kita tadi masyarakatnya masih patriarki banget gitu kan. Nah, media massa ini bukan yang melahirkan ketidaksetaraan gender, tetapi media massa bisa memperkokoh, melestarikan, bahkan memperburuk ketidakadilan terhadap perempuan dan masyarakat gitu ya. Jadi diharapkan ya paling tidak media ini mengangkat yang positif-positifnya lah, citra-citra positif dari perempuan gitu. Nah, itu ya yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Iin atas penyampaian materinya. Mungkin kita langsung lanjut ke sesi diskusi kali ya. Ini sebenarnya di kolom chat ada beberapa pertanyaan sih, Bu. Kira-kira mau dijawab dulu nggak apa-apa ya, Bu? Oke, silahkan Ayu. Baik, sebentar. Saya bacain dulu. Ini ada dari Azhar Azizah. Dia ingin bertanya kepada pemaparan dari Ibu Lufi ya, Bu. Nah, jadi saya menganalisis dan mempertanyakan beberapa hal. Yang pertama, mengapa seolah-olah perempuan dikonstruksikan supaya menjadi masalah, objek, mendapatkan marginalisasi dalam berbagai ruang, pembatasan sosial, bahkan dalam dunia jurnalistik sekalipun. Lalu yang kedua, mengapa Bu kata cantik itu seolah dibentuk supaya perempuan menjadi ideal tetapi versi orang lain. Padahal sebenarnya ini yang menjadi masalah bukan menjadi ideal. Dan ini menjadi tolak ukur perempuan masih terus dipandang sebagai objek dan akan selalu mendefinisikan dirinya sebagai objek pula. Ini juga akan menjadi acuan bahwa jumlah perempuan dalam jurnalistik itu menjadi sedikit karena adanya konsep-konsep ideal tadi. Nah, bagaimana menurut Ibu solusi yang baik untuk menghadapi permasalahan seperti ini? Terima kasih. Itu Bu kira-kira pertanyaannya. Oke, terima kasih Ayu. Ini dari Azhar Azisa ya.
Terima kasih Azhar Aziza untuk pertanyaannya. Ini susah nih jawabnya ya. Nanti Bu In bisa membantu. Jadi gini, feminisme itu kan lahir gitu ya, atau gerakan perempuan lah ya, kalau teman-teman kenal itu kan lahir di tahun kalau di barat tuh tahun 50-an. 50-an itu baru lahir. Jadi itu baru aja lahir sebenarnya gitu. Walaupun di Indonesia ya, misalnya Kartini sudah menulis atau tadi Bu Iin menyebutkan ya Rohana Kudus, terus ada apa SK Trimurti gitu ya. Itu udah dari tahun Rohana Kudus sudah tahun 1912 ya gitu. Jadi udah sangat lama gitu. Sebenarnya menelurkan tulisan-tulisannya soal perempuan gitu. Tapi sebuah gerakan sendiri itu di timur juga ada gitu. Nah, di barat itu gerakan feminisme kemudian memunculkan kata feminisme itu baru tahun 50-an. Jadi itu sebuah gerakan yang baru aja lahir sebenarnya. Nah, kenapa dia lahir belakangan gitu? Karena dia itu zaman dulu ya, kalau teman-teman ini lihat sejarahnya, nanti Bu In karena guru sejarah lebih tahu ya, gitu. Bagaimana misalnya di zaman Plato, Aristoteles gitu ya, itu Socrates gitu ya, itu selalu perempuan itu tidak pernah diajak dalam keputusan-keputusan penting gitu. Misalnya dalam pertemuan-pertemuan gitu, itu karena jumlahnya sedikit gitu, atau tidak pernah dianggap ikut dalam kebijakan. Jadi kalau dalam feminisme itu dikenal dengan her story, bukan his story gitu. Karena pembuat sejarah itu adalah laki-laki. History selalu dari kacamata laki-laki gitu. Jadi dulu zaman Aristoteles, zaman Plato itu tuh yang menjadi warga kelas 2 itu perempuan dan budak gitu ya. Atau buruh gitu ya. Kalau dulu istilahnya budak gitu. Jadi dia adalah orang kedua. Dan itu dalam sejarahnya itu terus berulang. Terus aja berulang. History tidak pernah ini her story. Nah, baru Kartini kemudian menuliskan soal itu di mana sih sebenarnya perempuan atau tadi Rohana Kudus gitu ya, itu juga mencoba menulis gitu peran-peran perempuan atau SK Trimurti gitu ya, peran buruh perempuan dalam tulisan-tulisannya Bu SK Trimurti. Nah, itu kemudian memunculkan bahwa perempuan itu harus menjadi subjek. Jadi begitu lamanya perempuan menjadi objek dalam sejarahnya, itu terus kemudian kita mengalami kegerahan kan. Kapan sih perempuan menjadi subjek gitu? Kalau dalam istilah sekarang itu kelompok marginal. Kapan sih perempuan jadi bagian kelompok marginal ya? Menjadi subjek gitu, karena selalu nomor 2. Jadi kondisinya itu teman-teman bisa ngelihat sekarang ya bahwa kelompok marginal itu selalu kelompok nomor 2, yang miskin, buruh, tidak pernah masuk di TV gitu kan karena pemiliknya tuh sangat berpihak pada pengusaha gitu misalnya. Jadi bagaimana selama ini second liner ya, selalu di nomor 2 kan. Itu yang kemudian terjadi dalam sejarah-sejarah perempuan. Nah, kemudian gerakannya lahir dan kemudian menelurkan kata feminisme atau menelurkan kata gerakan perempuan atau menelurkan kata bahwa perempuan itu harus menjadi subjek, bukan objek. Nah, karena kelamaan itu tadi Azhar, karena kelamaan itu sudah ada dalam kepala setiap orang. Baru lahir itu sudah bayi dikasih baju pink itu perempuan, laki-laki biru gitu. Terus di sekolah juga gitu, nggak boleh main bola, harusnya main boneka. Jadi itu udah kayak terpatri dalam pandangan kita semua gitu. Nah, untuk sampai ke sana gitu, ya lahirnya baru tahun 50 gitu kan. Atau Kartini dulu juga nulis tapi nggak banyak yang baca bukunya gitu misalnya. Atau Rohana Kudus dalam sejarah kalau dari pengamatan Konde ya, ternyata tokoh-tokoh pers perempuan itu jarang sekali dimunculkan dalam buku-buku pers. Buku pers itu selalu laki-laki, padahal ada banyak sekali peran perempuan yang itu tidak banyak ditulis karena dianggap itu kan biasa aja perjuangan gitu-gitu loh, gitu. Jadi betapa lamanya itu ada dalam isi kepala kita, sehingga yang lahir di tahun 30, 40 itu selalu brojol pertama tuh masih pasti, "Oh, aku harus pakai perempuan harus pakai baju pink, laki-laki harus pakai baju biru," dan itu terjadi terus-menerus. Anak saya tuh SMP ya, SMP tapi dari SD sampai SMP
mata pelajarannya tuh isinya tuh selalu misalnya kepala keluarga itu laki-laki, kayak gitu. Perempuan bisa nggak jadi kepala keluarga? Bisa, sangat bisa gitu. Terus kalau misalnya laki-lakinya meninggal gitu, apakah perempuan boleh jadi kepala keluarga? Boleh, sangat boleh gitu. Kan ada ya perjuangan organisasi perempuan kepala keluarga gitu. Nah, itu saking lamanya itu kemudian menjadi apa namanya, udah jadi karatan ya di kepala kita masing-masing bahwa perempuan itu objek, bahwa apa norma-norma tadi yang sangat lama ya gitu. Jadi perempuan harus ini, harus itu, harus cantik, harus sempurna gitu, harus hamil, harus banyak banyak hal gitu ya. Nah, itu yang kemudian mengkonfigurasi perempuan itu harus sesuai dengan nilai-nilai orang lain. Jadi cantik itu kan kata ini ya, kata apa? Kata yang sangat laku ketika kita menyebutkan pasar gitu ya, pasar kapitalisme itu harus cantik, harus kurus, langsing, tinggi, kayak gitu-gitu. Nah, itu menjadi lama sekali, baru lahir tahun berapa untuk dekonstruksi masalah itu, dan masih ada dalam kepala kita setiap hari. Itu mungkin ya, Ayu ya, Bu In bisa menambahkan, silakan Ibu. Gimana moderator, langsung ke saya? Ya, nggak apa-apa Bu, silahkan. Oke. Memang kalau bicara soal perempuan, apalagi tadi Bu Lufiana menyinggung dari sejarahnya ya. Kalau dari tadi yang bertanya siapa, Mbak Ayu ya? Azhar Azari, Ibu. Azhar Azizah. Azhar Azizah. Oke. Saya menambahkan saja kalau dari perspektif sejarah, kalau di Indonesia gerakan perempuan itu bisa dikatakan termotivasi dari Sumpah Pemuda yang 28 Oktober tahun 1928. Nah, setelah itu pada bulan Desember, tanggal 22 Desember tahun 28, organisasi-organisasi perempuan ini akhirnya bersatu membentuk satu gerakan dan mereka melakukan kongres perempuan yang pertama, bahkan sampai sekarang masih eksis ya, menjadi satu organisasi federasi perempuan namanya Kongres Wanita Indonesia. Nah, itu sekitar tahun 28. Nah, kemudian kalau dilihat dari bagaimana misalnya kesetaraan gender dalam Islam, nah untuk di sejarah Islam sendiri kan di dalam Islam itu dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki perempuan kecuali ketakwaannya. Jadi yang paling bernilai di mata Allah adalah ketakwaannya. Kemudian kalau dicontohkan dari istri Rasulullah itu kan seorang saudagar ya. Siti Hadijah adalah seorang saudagar yang sangat disegani, kemudian kekayaannya juga diberikan untuk dakwah Islam gitu. Istri Rasulullah yang lain ada Aisyah, beliau adalah seorang administrator yang ulung ya. Beliau juga banyak meriwayatkan hadis-hadis, terutama hadis yang berkaitan dengan hubungan keseharian dengan Rasulullah. Kemudian kalau ditarik lagi ada juga namanya Rufaidah, ini seorang pendiri rumah sakit dan palang merah pertama dalam Islam. Kemudian ada juga namanya Zubaidah. Zubaidah ini istri Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Nah, ini beliau mempelopori pembangunan saluran air di Baghdad gitu ya. Dan banyak sekali tokoh-tokoh perempuan dalam Islam gitu. Tetapi memang ya baru akhir-akhir ini saja gitu ya rame-rame itu, sehingga memang perempuan itu harus diberi, kalau di politik itu kan misalnya ada affirmative action gitu kan, tetapi ya itu tadi usul saya, perempuan itu jangan hanya meminta gitu ya, jangan hanya meminta kesempatan, tetapi juga upgrade kemampuan diri gitu. Jadi ketika kesempatan itu datang, bersaingnya itu bersaing karena memang kapasitas dan kapabilitasnya itu mumpuni, cocok di bidang itu gitu. Mungkin itu tambahannya. Ayu, mungkin aku mau menambahkan ya, tadi karena Azhar ini menanyakan solusinya gini. Jadi teman-teman, aku tuh lupa bilang ya, kalau misalnya aku tuh lupa bilang ada perubahan-perubahan yang sudah terjadi di zaman sekarang dalam konteks media ya. Perubahannya itu misalnya kampanye yang dilakukan anak-anak muda, dilakukan Ayu dan kawan-kawan itu mempengaruhi ruang redaksi. Itu terbukti ya.
gitu. Bagaimana kampanye sahkan RUU PKS gitu misalnya. Sahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual gitu, atau stop kekerasan seksual, stop kekerasan di tempat kerja gitu. Itu tuh mempengaruhi ruang redaksi media. Jadi itu salah satu hal yang Konde tuliskan gitu dalam laporan ya, misalnya laporan SIDO, laporan Beijing Platform for Action, laporan untuk perempuan, itu Konde menuliskan soal perempuan dan media. Nah itu menjadi salah satu kemajuan. Jadi kalau Azhar mau melakukan itu bisa melakukan kampanye karena itu mempengaruhi ruang redaksi media untuk menuliskan isu-isu perempuan. Jika zaman dulu tahun 90-an ya, itu karena saya hidup di tahun 90-an, itu liputan perempuan itu hanya dilakukan ketika ketika Hari Ibu, Hari Kartini gitu. Nggak ada hari-hari lain di luar itu media itu mau melakukan peliputan. Kalau sekarang kan banyak ya, ada kekerasan seksual diliput, ada pelecehan seksual diliput gitu. Walaupun penelitian Konde.co juga menyebutkan bahwa di luar itu, jika tidak ramai, itu media masih menuliskan soal disetubuhi, digagahi, cantik diperkosa, itu masih terjadi. Jadi media melakukan inkonsistensi itu masih. Tapi bahwa media memunculkan isu perempuan itu memunculkan, dan itu dipengaruhi oleh kampanye-kampanye media. Juga ada media-media yang sekarang bersindikasi menuliskan kayak nama baik kampus ya, itu kan ada Jakarta Post, ada BBC, Vice, Tirto gitu ya, yang menuliskan stop kekerasan seksual di kampus gitu. Dan itu kemudian mendorong mendorong kampus-kampus untuk mendorong kampus untuk membuat aturan-aturan atau SOP stop kekerasan seksual di kampus gitu. Itu kan buat kita itu luar biasa ya, bagaimana media mendorong perubahan gitu. Terus kemudian perubahan ketiga itu ya lahirnya media alternatif perempuan ya, yang dulu sangat jarang gitu. Nah sekarang kan lahir ya media-media alternatif perempuan, dan itu ternyata menjadi bacaan pengetahuan ya, tidak hanya informasi tapi pengetahuan di kalangan anak-anak muda gitu. Dan itu buat saya ini luar biasa ya perubahan-perubahan ini. Media-media alternatif berkumpul gitu ya, terus memberikan konten-konten yang berbeda dari media mainstream gitu, itu kan lumayan ya perubahannya. Jadi saya tidak hanya mengatakan soal persoalan-persoalan, tapi juga ada perubahan-perubahannya. Nah, teman-teman mau melakukan apa? Bisa melakukan kampanye atau bisa bekerja di media, tapi dengan ide-ide tadi gitu misalnya. Atau ide lebih baru itu teman-teman pasti lebih tahu. Kampanye-kampanye baru, ide-ide baru, atau menjadi orang-orang yang kemudian melakukan ini ya, menuliskan secara kritis ya persoalan-persoalan perempuan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Gitu Ayu ya tambahannya ya. Baik, terima kasih kepada Bu Lufi sama Bu Iin atas jawabannya. Keren banget ya jawabannya. Nah, untuk selanjutnya ada penanya lagi nih Bu, yang udah dari tadi raise hand kepada Kak Lail, silahkan. Nanti yang di chat akan aku bacakan juga. Silahkan Kak Lail, apakah masih bergabung? Masih Kak Ayu, terima kasih banyak Kak Ayu selaku moderator yang telah mempersilahkan saya. Jadi menarik banget nih materi dari Bu In dan juga Bu Lufiana ya, terkait perempuan yang menjadi jurnalis dan segala macam tuh banyak banget sharingnya. Terus tadi saya juga sempat tertarik ya tentang pemberitaan. Iya sih, ini sering kali ya ditemukan pemberitaan tentang objektivitas perempuan gitu, deskripsi tentang perempuan yang konotasinya terkadang kurang mengenakan, seperti tadi wanita cantik diperkosa, terus ada lagi yang digagai dan segala macam, terus juga tentang janda cantik kaya gitu-gitu. Pokoknya seringkali ditemukan pokok pembahasan itu dibandingkan pokok pembahasan tentang duda dan segala macam. Konotasinya terkadang juga cenderung kurang mengenakan gitu. Nah, bagaimana caranya? Ini pertanyaan saya mungkin akan berakar ya, mohon maaf banget. Bagaimana caranya agar netizen ataupun pembaca berita ini lebih kritis lagi gitu. Apalagi di Indonesia ini ya, terkhusus di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia ini banyak sekali ya perempuan gitu. Tetapi ketika membaca suatu berita, mereka masih kurang mengkritisi, menganggap bahwa oh ini wajar nih
judul beritanya seperti ini gitu. Oh, ini wajar kok, kayaknya nggak ada masalah dengan judul berita yang seperti ini, padahal sebenarnya ada terselip kata pelecehan, misalnya mohon maaf ya, hinaan gitu terhadap perempuan yang mungkin kita kurang sadari, saya juga kurang sadari juga nih, selaku masyarakat awam yang memang kurang mengerti tentang dunia pers ini gitu. Nah, itu yang pertama, bagaimana sih cara menyadarkan agar pembaca ini bisa lebih kritis lagi ketika membaca suatu berita yang memang khususnya itu mengarah pelecehan terhadap wanita. Lalu yang kedua, ini pengalaman dari teman saya sendiri sih lebih tepatnya. Teman saya sendiri ketika dia ingin bekerja di dunia jurnalistik itu sendiri, dia sosok yang bisa dibilang berpenampilan menarik dan juga rapi. Tetapi dia nggak diterima di bagian pembawa acaranya. Jadi dia lebih ditaruh di di belakang layar dengan alasan katanya dia lebih mumpuni di sana. Padahal sebenarnya untuk pengalaman dia turun di lapangan ataupun berbicara di depan umum juga dia udah bisa dibilang banyak sekali gitu dibandingkan pesaingnya ini. Ketika dia mendaftar dia kurang dia nggak diterima di bagian depan layarnya, justru dia diterimanya di belakang layar, ditaruh di posisinya di belakang layar, dan temannya ini ataupun salah satu temannya ini yang juga sama-sama calon calon mendaftar ini, karena dia cantik itu diterima. Padahal untuk segi pengalaman ataupun experience itu kurang gitu. Apakah memang dunia pers ini lebih mengutamakan cantiknya? Yang kata-kata di bagian situ berpenampilan menarik ini sebenarnya hanya kata halusnya aja gitu. Tapi sebenarnya yang diterima tuh cantiknya gitu. Apakah memang seperti itu gitu? Karena di yang saya temukan secara langsung ya, teman saya ini bisa dibilang penampilannya menarik dan rapi, tetapi memang dalam segi dalam segi fisik memang dia cenderung hitam manis ataupun sawo matang gitu. Dibandingkan pesaing ini yang memang lebih putih bersih dan segala macam dan langsing gitu. Apakah memang harus seperti itu gitu diterimanya? Dan itu kan kalau semisalkan yang diterima yang cantik-cantik saja, kalau seperti itu juga bisa mengubah perspektif orang-orang umum ya, kayak oh iya bener ya, cewek-cewek di TV ini memang banyak yang cantik-cantik nih, dari pembawa acara putih, bening, tinggi, langsing dan segala macam gitu. Jarang sekali juga kan ditemukan wanita yang yang hitam manis menjadi pembawa acara, itu kan jarang sekali gitu ditemukan. Itu kira-kira seperti apa? Itu mungkin dulu pertanyaan ada dari saya. Terima kasih. Silakan mungkin dari Bu Lufi atau Bu Iin terlebih dahulu yang ingin menjawab. Oke, aku boleh ya, Bu Iin ya, sama Ayu ya. Aku jawab yang kedua, Lail. Jadi gini, yang cantik dan tidak cantik itu sama-sama punya persoalan gitu. Jadi kalau yang tidak cantik tidak bisa masuk TV gitu misalnya ya, karena itu pengalamanku di TV. Jadi pengalamanku di TV, di radio, di media cetak, di online itu beda-beda. Kalau di TV itu sangat spesifik bahwa dia harus cantik, harus kurus gitu loh, kayak gitu. Nah itu yang cantik dan tidak cantik itu bermasalah semua. Yang tidak cantik nggak bisa masuk gitu ya, atau dia nggak bisa on cam gitu karena kurang cantik gitu. Tapi yang cantik pun bermasalah kayak yang tadi aku ceritain. Dia hanya boleh makan 2 lembar roti tawar. Itu harus selalu dandan. Terus hanya makan itu sayur, buah, air putih kayak gitu. Jadi yang cantik pun juga bermasalah gitu karena dia harus mematuhi ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan, ukuran industri. Tapi kenapa laki-laki enggak ya? Laki-laki itu ukurannya cuma rapi gitu. Rapi aja harus rapi gitu. Tapi kenapa tidak ada misalnya laki-laki harus kurus, laki-laki harus dandan, laki-laki enggak ada. Itu yang membuat ini bermasalah ya. Ada diskriminasi perlakuan gitu. Itu namanya diskriminasi. Ada diskriminasi perlakuan gitu. Jadi mau yang hitam manis atau apa itu kan nilai-nilai yang kemudian disematkan pada perempuan. Nah dulu waktu kerja di TV itu selalu perdebatannya itu. Jadi perdebatannya adalah, lo ini kan layar kaca gitu. Kalau layar kaca itu harus sesuai dengan konstruksi itu gitu. Nggak bisa kamu misalnya nggak cantik terus bisa masuk misalnya kayak gitu. Nah
Tapi saya selalu bertanya ya, kenapa itu hanya perempuan? Kenapa laki-laki enggak gitu? Yang kedua, pertanyaanku adalah misalnya gini, sinetron mau-mau aja gitu ya. Tapi dikasih Netflix dengan film-film bagus itu laku keras gitu. Artinya orang tuh kan mesti dididik untuk menonton sesuatu yang berkualitas gitu ya, atau dari perspektif yang berbeda. Jangan itu terus. Kalau dikasih sinetron, dan saya juga jadi nggak setuju ya ketika orang bilang, loh memang maunya begitu, memang harus cantik, memang harus sinetron, memang harus selebritis gitu, yang tiap hari tampil di TV. Enggak loh. Ternyata dikasih film-film Netflix yang filmnya itu kekerasan perempuan yang ada di pelosok sana perempuan gitu, misalnya itu juga laku gitu. Artinya kita mesti melakukan dekonstruksi atas itu. Ini saya kasih contoh aja teman-teman ya. Ada satu contoh nih. Ini kalau misalnya kita tidak melakukan kritik atas ini lewat gitu loh. Ya lewat aja gitu. Nih ya, ini ada media, udah kelihatan ya teman-teman. Ini ada media yang kemudian menuliskan soal ini. Apa agama Apriani Rahayu? Berikut biodata dan profil atlet ganda putri yang sukses melaju ke final Olimpiade. Jadi pemenang Olimpiade itu harus tanya apa agamanya. Jadi agama itu sangat penting gitu, diurusi oleh orang lain. Padahal apakah mereka bareng-bareng menjadi juara ganda putri ini itu apakah karena agamanya? Enggak gitu. Saya yakin sangat enggak. 5 atlet Indonesia yang putuskan mualaf. Nomor 1 mantan andalan bulu tangkis tanah air gitu. Jadi mualaf atau tidak mualaf itu menjadi sangat penting untuk media di Indonesia. Ini kalau misalnya aman, aman kepanjangannya kok jadi saya lupa. Sebentar. Aliansi Action Muslim Network ya, ininya A-nya. Kalau Mbak Ruby Khalifa ini direkturnya Aman, ASEAN Muslim Action Network itu, dan Sejuk ya teman-teman Sejuk, teman-teman Serikat Jurnalis untuk Keberagaman tidak melakukan protes atas ini, lewat deh gitu, lewat deh. Jadi kalau ini dibiarkan, ini akan lewat. Nah ini membutuhkan anak muda atau membutuhkan kita semua ya untuk melakukan kritik atas ini. Nah ini misalnya ditulis ya, ini kan sensasi aja ya, sensasi tergantung agamanya. Jadi misalnya ya, pelakunya disebut bukan Islam atau pelakunya etnis minoritas. Ternyata dia aktif di gereja gitu. Atau dia dari etnis atau dia dari agama Muslim ternyata. Nah, itu seperti memasukkan framing, itu penting gitu. Nah, makanya kalau teman-teman tahu gini langsung diprotes. Kalau enggak nanti melaju itu yang kayak gini-gini gitu. Gitu Ayu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin Bu Iin bisa menambahkan jawabannya, silakan. Ya, sebetulnya kenapa misalnya media baik online, cetak maupun misalnya televisi menayangkan berita-berita yang yang tadi mendiskreditkan perempuan itu karena memenuhi pangsa pasar. Nah, ketika misalnya berita-berita dengan judul-judul bombastis seperti itu ternyata banyak yang baca atau banyak yang nonton beritanya, itu kan ratingnya naik gitu kan. Nah, jadi kalau kita mau biar media-media itu tidak menayangkan kembali judul-judul berita yang mendiskreditkan perempuan itu, ya jangan ditonton. Itu sanksi yang bisa kita lakukan. Nah, sehingga dia bisa introspeksi diri gitu ya. Oh, karena ratingnya tidak banyak, jadi dia bisa merubah gitu kan. Atau misalnya bisa juga kita melaporkan kalau kita melihat ada berita atau misalnya ada tayangan di televisi atau misalnya di media online gitu ya, pemberitaan online yang tidak sesuai, kita bisa melaporkan ke Komisi Penyiaran Indonesia gitu. Misalnya di berita ditayangkan hari apa, tanggal berapa, jam berapa gitu kan. Nah, itu dilaporkan ke Komisi Penyiaran Indonesia karena sudah ada mekanisme dari KPI sendiri untuk menyaring mana tayangan-tayangan yang layak dengan tidak layak gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan. Terus tadi saya ingin menambahkan juga mungkin ada yang terlewat ya. Saya lupa dari siapa kalau nggak salah tadi di chat.
Jadi apakah misalnya setelah webinar ini bisa merubah gitu kan apa yang terjadi dalam jurnalisme perempuan itu? Mungkin tidak langsung gitu kan, tetapi paling tidak kita sudah mengkampanyekan bahwa di dalam dunia jurnalistik itu juga perlu berperspektif gender dan meningkatkan misalnya jumlah wartawan-wartawan perempuan gitu kan. Nah, terus terkait pertanyaan tadi, misalnya perempuan harus cantik, mungkin kita lihat gitu ya. Kalau saya dalam kehidupan ini selalu berprinsip kita jangan mudah berputus asa. Kalau plan A kita tidak berhasil, misalnya tadi cita-citanya pengen jadi jurnalisme yang misalnya yang tampil di layar televisi gitu kan. Kalau memang plan A kita, karena ada faktor lain ya di luar diri kita yang tidak bisa kita tanggulangi gitu kan, mungkin keputusan dari tim redaksinya ada kriteria-kriteria tertentu gitu kan. Nah, kita bisa gunakan plan B. Kalau tidak bisa sebagai pembaca berita misalnya, mungkin kita bisa di radio gitu kan, yang tidak terdengar, yang tidak terlihat, tapi suara kita masih bisa menyuarakan tentang kesetaraan gender atau berita-berita yang berperspektif gender, atau misalnya dengan media lain bisa lewat tulisan, kita jadi penulis gitu kan, menulis di media gitu kan, atau misalnya menulis buku. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Jadi jangan hanya terpaku pada menyesali diri, karena yang namanya cantik atau tidak cantik itu kan sebenarnya yaitu karunia Tuhan gitu ya, karunia Allah gitu ya. Jangan kita menyesali. Mungkin ada rencana lain yang lebih baik gitu ya. Kemudian pertanyaannya udah terjawab atau ada lagi yang belum ya? Masih ada Bu pertanyaannya di chat. Nah, saya bacakan ya Bu. Dari Osi Hamada, dia bertanya, apakah fenomena perempuan yang bekerja di bidang jurnalistik jumlahnya sedikit dan banyak mendapatkan diskriminatif juga terjadi di luar negeri? Lalu jika iya, apakah fenomena tersebut sulit dihilangkan? Ya, terus yang kedua, belum lama ini seorang jurnalis Filipina, Maria Ressa, meraih Nobel Perdamaian pada tahun ini, yang dimana dikatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi suara untuk para wartawan wanita. Nah, menurut para pemateri, apakah setelah ini jurnalis wanita akan lebih dipertimbangkan dan tidak dianggap sebelah mata lagi? Terima kasih. Itu Bu pertanyaannya. Silakan mungkin dari Ibu Lufi dulu atau Bu Iin. Silakan. Oke, mungkin ini ya kalau di luar negeri itu saya belum baca ininya ya jumlahnya gitu, tapi pastinya sama ya, karena kita tuh memperjuangkan perempuan ada di mana-mana ya. Misalnya 30% perempuan di politik gitu. Itu kan karena ada ketertinggalan gitu. Nah, kalau di banyak tempat tertinggal gitu, itu artinya di dunia jurnalisme juga pasti tertinggal. Itu kayak gitu. Kenapa misalnya PBB dalam pertemuan-pertemuan internasional perempuan selalu jumlah perempuan penting gitu, karena seluruh dunia itu perempuan itu jauh tertinggal. Misalnya dalam soal teknologi ya, itu perempuan pasti jauh tertinggal gitu, walaupun jumlahnya udah mulai sama. Kalau di Indonesia tuh 40-60 gitu, 60 laki-laki, 40% perempuan, tapi tetap aja perempuan itu menggunakan gadget ketika anaknya sudah tidur, sudah menemani membuatkan PR. Gitu. Kalau laki-laki kan enggak, aksesnya banyak ya, dari pagi sampai malam dia bisa gitu. Nah, itu juga terjadi. Nah, apakah kemudian yang dilakukan Maria Ressa kemudian berpengaruh untuk gitu. Jadi perjuangan apapun, sekecil apapun, tadi Bu Iin juga sudah mengatakan ya, perjuangan apapun sekecil apapun itu akan berimbas bagi yang lain. Saya punya cerita seperti ini, teman-teman. Jadi ada seorang mahasiswi yang kemudian mendapatkan pelecehan seksual dari dosen pembimbingnya. Ini dosen pembimbing skripsi gitu. Nah, dia tuh tidak mau mengaku atau menyatakan secara terbuka karena dia takut kalau dipecat, gitulah ya kira-kira. Gitu. Ini di salah satu universitas di Indonesia ya gitu.
dia tuh mempertimbangkan bapak ibunya yang miskin. Kalau dia bilang kalau dia dapat pelecehan, dia kemudian takut kalau dia dipecat. Maksudnya bukan dipecat, kalau sekolah di DO ya, di drop out kan gitu. Nah, ternyata dia bercerita dengan satu organisasi perempuan gitu, yang kemudian organisasi perempuan itu menguatkan dia untuk bicara. Ketika dia bicara, ternyata ada 20 orang lainnya itu yang menjadi korban pelecehan seksual yang sama oleh dosen laki-laki tersebut. Jadi, dia itu sudah menyelamatkan 20 perempuan mahasiswi dan calon-calon mahasiswi baru yang kemudian akan terselamatkan dengan pengakuan itu. Jadi kita tidak pernah menyangka bahwa perjuangan kita sekecil apapun itu kemudian bisa menyelamatkan banyak orang gitu. Jadi saya cerita personal aja ya, dulu waktu misalnya di PHK dari Metro TV ya di tahun 2012 ya, terus memperjuangkan selama 2,5 tahun gitu, saya tidak pernah menyangka gitu bahwa akan dibuatkan film gitu. Teman-teman bisa lihat filmnya ya, ada di balik frekuensi gitu judulnya. Dan kemudian ini diputar di 200 tempat gitu misalnya. Jadi solidaritas itu datang dari banyak orang gitu. Kemudian saya juga membantu korban yang lain gitu dalam persoalan-persoalan ini gitu. Jadi bagaimana korban dalam perjalanan ini ternyata ketika kita menjadi korban gitu, itu tidak selamanya kita menjadi korban gitu. Suatu saat kalau kita punya semangat yang tinggi, kita juga bisa menyelamatkan korban yang lain gitu. Kemudian saya mendirikan Serikat Pekerja Media, banyak menangani kasus-kasus pekerja media gitu ya. Terus kemudian mendirikan Konde gitu misalnya sebagai media alternatif perempuan agar anak-anak muda, Konde ini pembacanya 18 sampai 25 tahun. Jadi agar anak-anak muda ini tidak hanya membaca yang cantik, diperkosa dan lain-lain gitu. Nah, karena saya yakin ya bahwa kalau ketika saya menjadi korban atau teman-teman ketika merasa dikalahkan oleh sesuatu yang besar gitu, jangan pernah putus asa. Karena suatu saat nanti, sebulan lagi, setahun lagi, atau 5 tahun lagi, itu kita akan menjadi survivor ya, atau penyintas kekerasan atau penyintas pelecehan yang kita bisa menolong orang lain gitu. Misalnya yang terjadi dengan Bu Sumarsi ya, teman-teman tahu ya, Bu Sumarsi adalah ibu yang kemudian anaknya ditembak mati di Atmajaya di tahun 99 waktu peristiwa Semanggi II. Anaknya tidak pernah kembali gitu ya, anaknya tidak pernah kembali, mati tidak pernah, meninggal tidak pernah kembali gitu ya, meninggal tidak pernah kembali. Tapi banyak sekali orang-orang Indonesia yang kemudian menjadikan Bu Sumarsi sebagai tokoh ibu yang sangat penting gitu. Dia memperjuangkan anaknya ke pengadilan, sampai sekarang data-data soal anaknya, Wawan ya namanya, hilang di Kejaksaan Agung gitu. Demo tiap Kamis udah berapa tahun ya? 15 tahun ya, demo setiap Kamis di mana? Di depan istana. Jadi Bu Sumarsi menjadi tokoh ibu gitu yang kemudian memperjuangkan anaknya dan itu tidak pernah hilang dalam ingatan kita gitu. Gitu sih Ayu ya. Kalau demikian juga yang dilakukan Maria Ressa. Maria Ressa adalah tanda gitu bahwa kalaupun dia dibungkam di negaranya gitu, dia bisa menyuarakan itu di tingkat internasional dan ternyata itu dilihat, perjuangan itu dilihat. Dia melawan presiden loh, melawan presiden di negaranya. Tapi internasional mengakui bahwa Maria Ressa perjuangannya itu menyemangati para jurnalis, anak-anak muda yang ingin menjadi jurnalis ya di seluruh dunia mendapatkan Nobel gitu. Gitu sih Ayu. Baik, terima kasih banyak Bu Lufi. Mungkin Bu Iin mau menambahkan, silahkan. Ya, jadi sebetulnya tidak hanya di Indonesia ya, kalau terkait pertanyaan tadi apakah di luar negeri juga terjadi, itu bahkan lebih ini lagi, lebih kurang lagi gitu ya. Contoh misalnya perempuan di Afghanistan gitu ya, kalau dibanding dengan perempuan di Indonesia sungguh sangat jauh gitu ya, kesempatan kesetaraan kita ini melebihi ya di antara perempuan-perempuan di luar negeri. Bahkan misalnya negara-negara yang mengaku paling demokratis, paling menjunjung tinggi HAM, bahkan mereka juga
sangat rasis dan diskriminatif gitu ya, tidak hanya terhadap perempuan tetapi juga terhadap ras berwarna gitu kan. Nah, tadi juga terkait saya ingin menambahkan, tadi ada pertanyaan yang terlewat jawabannya, misalnya di Indonesia sendiri sepertinya tergantung pengambil keputusan atau pemilik media besar, apakah misalnya mereka itu berperspektif gender atau tidak, atau apakah dia mau menampilkan jurnalis-jurnalis yang misalnya rasnya. Saya melihat contoh nih di tayangan yang infotainment, apakah insert atau apa gitu kan, itu kan ada salah satu hostnya itu kan apakah dari Papua atau dari mana gitu ya, agak berwarna gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kalau pemimpin medianya itu tidak diskriminatif, ternyata bisa gitu. Jadi ada juga di media-media kita yang sudah berubah gitu ya. Jadi teman-teman kita yang dari Indonesia Timur sekarang mulai ditampilkan apakah sebagai tadi pembawa media online gitu kan, atau di beberapa ini kesempatan untuk beasiswa atau misalnya untuk lapangan pekerjaan, saya lihat orang-orang Indonesia Timur mulai diberi tempat. Misalnya kalau ada pengumuman beasiswa ada kuota misalnya untuk perempuan aktivis, atau ada kuota untuk dari Indonesia Timur gitu kan, dari Papua atau dari daerah yang terpencil gitu kan. Jadi sudah mulai diberi ruang, tapi memang belum banyak gitu. Mungkin itu tambahannya. Baik, terima kasih Bu Luffy dan Bu In. Aku mau menambahkan dikit tadi Bu In, soalnya menyinggung jurnalis di luar yang negaranya dikenal demokratis gitu ya. Ini saya lihat nih misalnya ini ya. Kalau teman-teman lihat film Bombshell ya, film Bombshell gitu. Mana ini ya? Oh salah. Sebentar, maaf teman-teman. Lihat film Bombshell. Itu kan wartawan di Amerika ya. Wartawan di Amerika bekerja di TV Fox gitu. Nih, ini saya menulis waktu itu nonton filmnya ya. Ini baru-baru ini tahun 2020 ya. Jika kamu adalah perempuan yang punya tubuh tinggi seksi, jangan bermimpi untuk menjadi presenter televisi. Kira-kira inilah yang ingin digambarkan film Bombshell, film yang menguak skandal pelecehan seksual yang menimpa para pekerja perempuan di Fox News. Salah satu aliran berita televisi terkini di Amerika. Bombshell menguak industri yang selama ini mengadu domba perempuan. Kisah pekerja perempuan di Fox ini menjadi salah satu titik awal gerakan Me Too di Amerika. Nah, gerakan Me Too itu kan lahirnya di Amerika ya, maksudnya negara yang salah satu negara demokrasi gitu ya. Kayak gitulah ya, Eropa, Amerika, negara yang 100 tahun lebih dulu lahir gitu. Itu ternyata sampai tahun 2020 justru melahirkan gerakan Me Too karena mereka udah bosan gitulah. Pekerja media ya, pekerja film, jurnalis itu udah bosan menjadi korban pelecehan seksual dan mereka tuh diem aja, maksudnya didiamkan, tidak bisa bersuara gitu ya. Kalau bersuara berimbas pada ininya mereka, kantong ekonomi mereka gitu. Jadi tidak hanya Indonesia, ternyata negara yang sudah 100 tahun lahir itu masih memperjuangkan itu. Gitu teman-teman ya. Ayo ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ini yang terakhir ada pertanyaan dari dari Kak Iim. Nah, dari Universitas Madura. Dia bilang, mindset seperti apa sih Bu yang harus ditanamkan kita sebagai seorang perempuan yang memutuskan untuk menjadi seorang jurnalis, Bu? Silakan. Kalau saya hanya ada satu kata ya, berani. Udah, itu aja. Berani gitu. Berani menyatakan sesuatu, berani mengambil resiko sesuatu ya, terus berani melakukan sesuatu yang berbeda. Itu. Jadi di dunia ini tuh saya melihat tidak banyak orang yang memilih untuk mengambil sesuatu dengan keberanian gitu. Kalau kita tidak berani, kita tidak bisa menyelamatkan banyak sekali orang. Jadi kalau saya ditanya gitu, siapa sih tokoh favoritmu? Tokoh-tokoh saya tuh korban gitu. Jadi korban-korban pelecehan seksual tadi yang di salah satu universitas di Indonesia itu, buat saya dia hero ya, buat saya ya, pahlawan gitu. Dia korban dan dia berani gitu dengan segala resiko. Di drop out, orang tuanya miskin gitu ya. Orang tuanya ini menjual ini teman-teman, jual
jual ubi di pasar, dua-duanya, bapak ibunya. Jadi dia sangat beresiko ketika dia ngomong bahwa saya mengalami pelecehan seksual, dan itu dilakukan oleh dosen beken gitu ya di sana, dosen terkenal lulusan luar negeri gitu Bu Iin. Terus kemudian dia sering menulis di media. Jadi memang di kota itu dia sangat beken gitu. Udah ganteng gitu ya. Terus lulusan luar negeri, terus penulis di media gitu. Jadi dia tuh melawan tembok gitu ya, melawan sesuatu yang sangat besar gitu. Nah, itu yang saya kagumi ya dari korban. Gitu misalnya Bu Sumarsi ya, sampai sekarang berhadapan dengan polisi, berhadapan dengan tentara, berhadapan dengan pemerintah. Dan itu dilakukan dari tahun 99 sampai dengan tahun 2001. Udah berapa tahun? Sumarsi dengan Mbak Suciwati gitu ya, istri Mas Munir ya, Mas Munir Khalid gitu, itu juga melakukan hal yang sama. Mbak Sipon gitu, sampai Wiji Tukul sampai sekarang hilang dan tidak ditemukan gitu. Nah, ini adalah tokoh-tokoh penting ya dalam hidup saya paling nggak, karena apa? Mengajarkan saya bahwa orang itu harus berani, satu. Yang kedua, ketika dia berani, dia mengambil segala resiko. Berani bicara, berani untuk menuntaskan masalah gitu. Memang bukan dia yang kemudian terilhami ya untuk memperjuangkannya secara bersama-sama. Nah, jika tidak berani sendirian, teman-teman bisa bareng-bareng gitu. Itu ada banyak sekali cara untuk berani. Ada banyak strategi untuk berani gitu loh. Berani itu kan tidak misalnya ngambil toa gitu. Halo, saya melawan gitu misalnya, kan enggak gitu. Tapi bisa melipir, bisa berstrategi, bisa bareng-bareng, bisa ngomong baik-baik. Jadi bicara baik-baik itu juga bagian dari strategi untuk berani mengungkapkan sesuatu. Itu sih Ayu ya. Yang harus itu apinya harus dijaga gitu. Api semangat kita, api semangat bersama-sama itu harus dijaga. Gitu sih Ayu. Baik, terima kasih Bu. Bu Iin, mungkin ada tambahan, silakan. Ya, saya setuju apa yang dikatakan Bu Lufiana, dan tambahannya harus jadi diri sendiri, bertanggung jawab, dan speak up. Jadi sekecil apapun peran kita, insya Allah itu akan merubah satu keadaan. Jadi ya bertanggung jawab, ya kita sebagai seorang dewasa harus tahu resikonya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus tahu resikonya gitu kan. Jadi menuntaskan apa yang sudah kita lakukan gitu. Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Mungkin itu tambahannya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Lufi dan Bu Iin. Mungkin pertanyaan tadi akan menjadi pertanyaan terakhir di sesi diskusi kita sore ini. Namun sebelum saya tutup acaranya, mungkin ada closing statement dari Ibu Lufi atau Ibu Iin, silahkan. Oke, makasih Ayu. Jadi pembicaraan kita selama kurang lebih 2 jam itu karena ada banyak masalah yang diungkap gitu tadi ya, itu jangan membuat teman-teman merasa frustasi dan malah membuat dunia jurnalistik ini memang bukan dunia gue ya gitu. Jangan begitu gitu. Ini kita kasih tahu biar teman-teman punya strategi ya, bagaimana cara menghadapinya gitu. Walaupun saya mengungkapkan dunia jurnalistik itu begitu tadi gitu, tapi saya tetap menjadi jurnalis, tetap mengelola konde.co gitu ya, dan tidak hilang dari sana gitu, karena buat saya justru itu tantangannya. Ketika kita tahu banyak masalah, kita jadi kuat ya menghadapi ya. Kita jadi punya peta, kita jadi tahu bahwa apa yang harus aku lakukan ya gitu. Itu. Yang kedua, jangan capek-capek untuk berorganisasi. Karena organisasi itu atau organisasi sekecil apapun ya, mau komunitas, mau organisasi apa gitu, itu akan membantu kita ketika kita sendirian gitu ya. Ketika kita misalnya merasa bahwa harus berjuang nih tapi nggak punya teman gitu, itu pengalaman saya tuh membuktikan bahwa organisasi adalah sekelompok orang atau lembaga itu yang siap membantu membackup kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu jika tidak ada organisasi itu buat saya akan berjuang sendiri gitu. Kayaknya nggak mungkin deh berjuang sendiri gitu. Jadi saya ada AJI, Aliansi Jurnalis Independen, ada Serikat Sindikasi gitu ya, Serikat Pekerja Anak Muda, yang kemudian membackup kita ketika kita melakukan perjuangan sekecil apapun. Gitu Ayu ya, dan Bu Iin, silakan.
Baik, terima kasih Bu Lufi. Silakan Ibu Iin memberikan closing statement-nya. Ya, closing statement saya, menjadi perempuan itu harus tangguh, jangan pantang menyerah ketika dihadapkan satu persoalan, hadapi. Mungkin bisa kita ambil satu contoh dari dunia jurnalisme, misalnya ada Najwa Shihab dulu pernah didepak dari mata najwanya ya dari stasiun TV, tetapi ketika dia keluar dari situ bukan berarti langsung redup, justru pamornya juga masih eksis sampai saat ini ya di narasi-narasinya itu masih eksis dan lebih baik lagi menurut saya gitu. Jadi ya itu tadi, sebagai perempuan tidak pantang menyerah ketika misalnya kita bercita-cita menjadi jurnalis terus ternyata tidak di accept gitu ya oleh media yang kita tuju, mungkin kita bisa di bidang lain gitu ya, jangan pantang menyerah gitu ya, kita masih bisa di bidang jurnalisme, tapi mungkin dari bidang yang lainnya gitu ya, seperti contoh Bu Lufiana tadi, akhirnya di konde.co ini cukup eksis gitu kan. Nah, jadi itu mungkin tetap semangat dan tetap tangguh ya, perempuan memang harus 2 kali lebih kuat dibanding laki-laki ketika kita ingin berperan di dunia publik gitu ya. Dan kita memang harus lebih punya persiapan, meningkatkan kompetensi diri gitu ya, sehingga kita bisa bersaing gitu. Dan harus ini tadi berjejaring. Memang nggak bisa kalau sendirian. Ibarat lidi, kalau cuma sendiri dia gampang dipatahkan, tetapi kalau kita berjejaring, berorganisasi seperti kata Bu Lufiana tadi, itu tidak bisa dipatahkan begitu saja gitu. Dan aspirasi kita akan lebih didengarkan ketika kita berkelompok gitu dibanding ketika kita keluar-keluar sendiri. Mungkin itu, moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Lufi dan Bu Iin atas closing statement-nya. Nah, karena penyampaian materi dan sesi tanya jawab juga sudah selesai, maka saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Lufi dan Ibu Iin karena sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara kita pada siang hari ini. Terima kasih juga atas pemaparan materi yang telah Ibu Iin dan Ibu Lufiana sampaikan, karena ilmu yang yang kita dapat nih pada siang hari ini itu sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Nah, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah aktif bertanya dan telah mengikuti acara kita dari awal sampai akhir. Nah, karena bagian saya